begitu. Gimana caranya? Berarti harusnya diperagakan dua kali. Bukan seperti kalau itu. Dua-duanya benar. Begini Mas Edis. Gimana? Dengar Mas Edis. Dengar. Sallu kama ra'aituni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Masalahnya begini, yang dilihat Muhammad waktu mereka sholat, waktu umat melihat Muhammad sholat, itu yang benar yang mana? Yang begini atau yang begini? Kalau Anda bilang dua-duanya. Mustahil dua-duanya, karena waktu Isra Mi'raj cuma diajarin satu gerakan. Pertanyaan saya, dari mana tahu Mas Edis kalau Allah mengajarkan satu gerakan? Berarti kalau dua-duanya benar, berarti Allah memperagakannya dua kali. Belum tentu. Lu gimana? Kayak gitu kalau begitu yang mana yang diperagakan? Dengar. Begini benar. Begini juga benar. Dengar. Dua-duanya benar. Aduh. Begini Mas Edis, dengar. Mas Edis mengklaim seolah-olah ini membedakan antar orang berjalan. Mana orang berjalan yang benar antara berjalan melenggok-lenggok dan beda. Itu gini Bang. Sama. Dengar dulu Bang. Saya ini penggemar Wiro Sableng. Pendekar kapak maut naga geni 212. Saya pantas gendeng Mas. Ketinggalan. Dengar Bang. Di kampung halaman saya, waktu saya masih kecil dulu. Saya ini sangat tergila-gila dengan Wiro Sableng. Makanya waktu kecil tuh saya tulis 212, ya kan? Wah, saya kemana-mana. Gendeng kan? Iya, namanya sejak gendeng. Makanya jadi saya tahu waktu pukulan matahari gerakannya itu begini. Itu pukulan matahari. Nggak ada pukulan matahari begini, nggak ada. Itu makanya saya bilang gerakannya sama. Nah sekarang apakah ada dua jurus? Takbiratul ihram yang mana yang benar? Takbiratul ihram begini atau begini? Anda bilang dua-duanya. Berarti waktu Allah diperagakan berarti dua kali gerakan. Betul? Begini Mas Edis, terkait mengenai pergerakan sholat, terkait mengenai gerakan sholat, sepanjang yang sesuai dengan yang diajarkan di dalam hadisnya Rasulullah, itu silahkan dibuat. Paham? Sebenarnya begini bisa saya lengkapi atau mau teruskan? Dengar, saya dulu sebentar. Silakan. Yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan hadis, untuk gerakan sholat takbiratul ihram, kita contoh takbiratul ihram, itu sebaiknya untuk laki-laki itu berada di antara telinga. Sebaiknya untuk laki-laki seperti ini. Bagi perempuan sebaiknya begini. Nah, dengar. Untuk perempuan sebaiknya begini di sini. Jadi gerakan sholat waktu Jibril memperagakan, inilah gerakan sholat untuk laki-laki, inilah gerakan sholat untuk begitu. Saya tidak mengklaim tentang Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Hanya saja kami hanya dengar dulu. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Kami hanya mengikuti sunnatullah yang disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kami tentang bagaimana cara tatanan sholat, kami mengikutinya. Jadi kalau kami tidak bisa mengklaim istilahnya Allah begini, Allah mengajarkan begini, bukan seperti itu. Itu bukan hak prerogatif Tadi barusan abang bilang dua-duanya benar. Sekarang bukan hak prerogatif. Karena yang benar Bang. Karena kami tidak ada klaim. Masalahnya di mana salahnya antara begini dan begini? Baik, saya jawab. Di mana salahnya? Saya jawab. Baik, salahnya banyak sekali. Gini Bang. Di mana salahnya? Pertama-tama Anda mengklaim bahwa Anda sholat seperti Muhammad sholat, seperti yang ada hadis yang barusan Anda katakan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Benar. Sekarang kita teliti. Pertama begini. Baik. Apakah itu mengenai bahasa atau gerakan? Kalau menurut saya itu nampaknya soal gerakan, bukan soal bahasa. Jadi kalau ada muslim bilang, memang ada. Sebentar dulu, saya kan belum selesai. Muhammad berkata itu kepada orang apa? Pastilah dia berkata itu kepada orang Arab juga. Karena sahabat-sahabatnya juga orang Arab, orang-orang Quraisy. Pastilah waktu Muhammad berkata, seperti saya sholat, pasti itu bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakannya. Makanya kalau ada orang bilang, sholat harus bahasa Arab. Di mana kata-kata sholatlah harus bahasa Arab? Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah seperti saya sholat.
ketika Muhammad sholat, yang benar yang mana? Kunut atau enggak kunut? Sampai sekarang belum kelar. Takbiratul ihram. Apakah begini atau begini? Sampai sekarang juga belum kelar. Makanya ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Beda-beda sholatnya. Bacaan basmalah saja waktu Al-Fatihah beda-beda. Ada yang basmalahnya dibaca, ada yang basmalahnya tidak dibaca, ada yang nyari jalan tengah, dibaca tapi pelan-pelan. Lalu saya teringat kepada sebuah hadis. Ada hadis bilang begini. Umat muslim. Pintar Mas Edis pintar, banyak tahu bahas hadis nih. Jelas. Saya tuh sudah belajar agama Islam 13 tahun. Mudah-mudahan logik. Kalau mau berguru agama Islam sama saya. Tapi mudah-mudahan Mas Edis tidak dusta dengan yang Mas Edis pelajari. Saya tidak dusta. Begini, dikatakan di situ, silakan. dikatakan begini, bahwasanya ya, umat muslim dalam mazhab-mazhab itu berbeda-beda. Lalu ada hadis yang berkata begini, sesungguhnya Muhammad membolehkan orang Islam itu berbohong atau berdusta di dalam 3 perkara. Salah satu perkara yang dibolehkan umat muslim berdusta tentangnya, yaitu dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Contoh, saya kasih contoh. Masalah kunut dan tidak kunut. Ada yang bilang kunut, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ya kan, bacaan basmalah, ada yang dibilang baca keras. Sekarang begini, bagaimana solusinya supaya tidak bertikai, supaya umat tidak bertikai? Nah itu, ada hadis yang mengatakan boleh kau berdusta dalam 3 perkara. Sebentar bang, sebentar. Artinya apa? Artinya apa? Enggak, satu-satu enggak. Biar lupa, supaya tidak bertikai antara kunut dan tidak berkunut. Sebenarnya kalian boleh berbohong. Allah bilang aja lah Muhammad kadang kunut, kadang enggak kunut. Ya, oh Muhammad tuh kunut. Oh kadang enggak kunut. Kan boleh berdusta untuk menyampaikan pihak yang bertikai. Sebentar. Tapi sayang, Sebentar, tunggu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Enggak, tunggu. Nanti lupa nanti saya lupa. Silakan. Saya lupa, tunggu sebentar. Silakan. Jangan, Mas. Sebentar. Terkait hadis yang Mas Edi sampaikan, bukan ke sana arahnya. Pertikaian yang boleh kita berbohong itu ketika ada orang yang ingin mencoba untuk membunuh seseorang. Bukan agar pembunuhan itu tidak terjadi, kita bukan ke sana Mas Edi, salah pemahaman. Tidak ada mengenai tentang istilahnya. Enggak ada hadisnya begitu. Berarti Mas Edi enggak tahu ceritanya seperti apa. Kutip hadisnya. Enggak ada di situ masalah pembunuhan. Mas Edis di mana Mas Edis mendapatkan pengertian tentang masalah perbedaan itu tentang mengenai perbedaan hadis itu berbunyi begini. Coba. Hadis itu berbunyi begini. Bahwa Muhammad mengizinkan umat muslim berdusta dalam 3 perkara. 1, di dalam peperangan. Ya. Enggak ada di situ dalam bilang mau bunuh, enggak. Kedua, dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih. Nggak ada di situ berselisih dalam hal pembunuhan, nggak ada. Berselisih, titik. Berselisih itu luas. Sebentar bang, jangan Anda katakan bahwa aduh katanya saya bisa ngomong ini, dipotong terus. Kemudian dalam Mas Edis begini, sebentar. Mas Edis melarikan Mas Edis itu mengalihkan antara mengenai tentang perselisihan, melarikannya kepada perbedaan mazhab, bukan ke sana arahnya. Oke, terjadi nggak perselisihan antar mazhab? Kutanya sama abang, terjadi perselisihan nggak antara mazhab? Perbedaan mazhab benar adanya. Itu berarti bisa dimaklumi. Nah, iya benar perselisihan, tapi tidak menjadi pertikaian. Perselisihan belum tentu menjadi pertikaian. Nah, makanya saya perselisihan bilang untuk mendamaikan pertikaian itu supaya tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi saling membunuh satu sama lain, maka diizinkan boleh berdusta. Makanya bilang aja, oh kadang-kadang kunut, kadang-kadang nggak kunut, boleh. Gimana? Itu Mas Edis berdusta. Ini dengar penonton. Ini pelarian. Ini pelarian framing. Mas Edi sudah framing. Ini melarikan, tidak ke sana arahnya. Sebenarnya terkait mengenai istilahnya bolehnya berbohong,
Jika ada seseorang yang ingin membunuh seseorang yang lain, Anda boleh berbohong. Kenapa? Karena supaya jangan terjadi Itu pembunuhan. penjelasan Anda, bukan hadisnya. Melibatkan Hadisnya tidak mengenai berbunyi perbedaan begitu. pendapat. Sama, Anda juga demikian. Anda Hadisnya juga tidak penjelasan berbunyi Anda masalah melarikan ke sana. pembunuhan, Bang. Hadisnya berbunyi masalah pertikaian. Hadisnya juga tidak berbunyi tentang masalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak Pertikaian, sama dengan pertikaian. perselisihan. Pertikaian itu yang mengakibatkan. Ya. Pertikaian Bang, itu sekarang aku tanya sama bisa Abang, terjadi Bang. pembunuhan. Coba, Kalau Abang jujur perbedaan dulu, Bang. pendapat belum tentu. Ya, silakan. Oke, Bang. Jujur, aku tanya sama-sama sama Abang. jujur. Mas ini juga jujur ya. Jangan berdusta. Sekarang saya tanya. Silakan. Sekarang saya tanya. Betul atau tidak? Ya. Pertikaian antara sesama umat muslim memakan korban. Betul atau tidak? Dan dia dari perspektifnya seperti apa? Pertikaian apa dulu? Bang, saya tanya. Pertikaian apa yang sejarah harus membuktikan sebentar dulu, Bang. Sejarah membuktikan pertikaian antar golongan di dalam agama Islam memakan korban banyak jiwa, betul? Saya tidak tahu pertikaian apa yang Anda maksud. Apa tahu katanya? Nggak jelas. Bang, Nggak jelas. Di Timur Tengah. Tidak jelas. Bang, sebentar dulu. Aduh, di Timur Tengah sana itu pertikaian sesama Muslim antara Syiah dan Sunni, Mana? saling bunuh-membunuh. Lu, abang nggak tahu. Bang, dengarkan dulu bang. Bang, dengarkan ya bang ya. Di dalam agama Islam, apalagi di Timur Tengah sana, mereka bertikai bang. Bertikai. Lu kok abang nggak ini? Coba lihat Timur Tengah itu hancur gara-gara apa? Gara-gara Israel yang didukung oleh Amerika sehingga terjadi pembunuhan itu. Makanya saya bilang apapun terbukti itu dunia bro. Apapun itu masalahnya dunia. istri will penyebab. Heran lo yang disalahin Yahudi, Wahyudi. Ketika Muhammad meninggal, konflik antara umat Islam itu terjadi. Antara Muawiyah dan Ali bertikai, terjadilah perang Siffin. Antara Ali dan Aisyah bertikai, terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Karbala. Perang mereka, kalau ditanya umat muslim, itu kan karena adu domba Wahyudi. Itu karena adu domba Abdullah bin Sabah. Masa kalian yang bertikai yang disalahin Wahyudi? Kenapa sih istri Will selalu salah di mata Anda? Apa salahku? Begini. Nah, dengar. Oke, saya jawab. Terkait perperangan yang terjadi di Timur Tengah dari sejak meninggalnya Rasulullah, itu biasa adanya istilahnya orang yang istilahnya mencoba membelot. Sedangkan masa Rasulullah, di saat masa Rasulullah hidup aja masih banyak yang membelot, apalagi setelah beliau meninggal. Ya wajar, itu biasa, namanya Islam sedang berdiri tegak, sudah saatnya Islam sudah berkembang. Memang banyak istilahnya provokator-provokator yang mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Memang seperti itu. Wallah, saya nggak bisa menjelaskan di sini karena ini media sosial. Betul tidak Wahyudi? Nggak enak. Bisa jadi. Wahyudi lagi istri Will. Bang, bisa jadi. Kalau iklan apapun makannya, minumnya teh botol susu. Kalau ini dengar Mas apapun Edis, masalahnya istri Will yang salah. Ya. Gimana ini bang? Dengar. Karena Allah mengajarkan kami, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millah. Cukup saya menjelaskan itu. Oke, sekarang saya tanggapi. Ketika menantunya Muhammad, yaitu Ali bin Abu Thalib dan Aisyah berkonflik di dalam perang Jamal, siapa yang salah? Menurut Anda siapa salah? Loh, saya tanya Anda Muslim kan? Aisyah. Anda tahu, Aisyah dengan pasukannya bersama dengan Zubair bin Awam, bersama dengan Tolha, terus Ali dan pasukannya, mereka bertemu di Basrah dikatakan. Lalu mereka bertempur, ribuan kaum muslim tewas di situ. Sekarang saya tanya, yang benar yang salah mana? Ali atau Aisyah? Jangan berusta, sebentar. Yang salah Aisyah atau Ali? Kedua-duanya tidak ada yang salah. Yang salah itu para pengikut mereka yang mencoba berselisih. Saya bilang boleh berdusta di dalam hal mendamaikan orang yang bertikai. Bilang
Oh, Aisyah itu baik. Oh, bilang sama Aisyah, oh Ali itu baik. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama Islam memang boleh mendamaikan pihak-pihak yang bertikai itu, boleh berdusta. Karena Makanya pada saat itu, karena pada berat. saat itu, dengar Mas Edis, nggak berat. Mas Edis wajar, saya maklum karena kalian akan mencoba untuk mempermainkan kepada yang hal yang lain. Bagi kami sebenarnya di saat sesuatu sama kayak seperti Indonesia, ini kita contohkan di Indonesia. Ketika Indonesia sudah merdeka, siapa yang coba menghancurkan Indonesia? Apakah dari negara lain? Tidak. Tetapi orang Indonesia itu sendiri yang mencoba mempertikaikan. Begitu juga demikian ketika Islam di saat itu sedang jaya-jayanya. Timbullah dari pihak satu sama lain mencoba untuk memprovokasi. Sehingga timbullah bentrok. Itu maklum, kita maklum. Bentrok antara Soekarno siapa? juga mengatakan demikian. Bentrok antara siapa dan siapa? Ya ujungnya sesama muslim biasa, memang sesama muslim menjadi berperang gara-gara. Saya tangkapi ya. Iya. Saya tangkapi. Benar. Baik, Iya. kalau kita Bang, seperti ku bilang, makin dalam kau pelajari agama Islam, Bang, makin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Baik. Oh tidak. Menurut hadis. Demi Allah dia akan tidak. Ya, Karena Abang tidak baca serius. Dengarkan. Di dalam hadis tertulis. Karena kamu berdusta, Dengar dulu, Bang. kamu sudah baca tapi kamu berdusta. Silakan. Baik, dengarkan. Di dalam hadis tertulis bahwasanya sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya generasi adalah generasi para sahabat. Ya. Betul? Betul. Nah, kalau bagaimana mungkin Anda percaya bahwa generasi para sahabat itu adalah generasi yang terbaik di antara anak-anak yang pernah dilahirkan manusia. Tapi di detik yang sama Anda percaya mereka diadu domba macam ayam jago. Bagaimana mungkin generasi terbaik Anda pandang sebagai satu kaum yang mudah diprovokatori, yang mudah diadu macam ayam? Bagaimana mungkin? Makanya ku bilang, Bang. Makanya ku bilang. Saya jawab. Sedikit, Bang. Makanya ku tanggapi. Gini. Banyak kali pertanyaannya. Pertama-tama, itu juga bertentangan dengan hadis yang lain. Muhammad pernah berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya hanya yang satu golongan yang akan masuk surga. Sementara yang 72 lainnya tidak. Betul? Benar. Nah, sekarang masalahnya begini. Bagaimana mungkin kamu percaya bahwa di antara 73 golongan itu hanya satu yang masuk surga, tapi di detik yang sama Anda percaya bahwa semua golongan benar, bahwa mau begini takbiratul ihramnya benar, mau begini benar, mau kunut nggak kunut juga benar. Makanya aku bilang, Bang, kebohongan tidak akan pernah bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain, karena suatu saat kebohongan itu akan terbongkar. Silakan. Jadi begini, terkait yang mana satu dia? Oke. Begini Bang Edis. Mengenai pertikaian seseorang, Bang Edis jangan berasumsi ketika sahabat-sahabat Rasulullah itu semua orang situ menjadi sahabat Rasulullah. Bukan seperti itu Bang Edis. Nah, jadi antara Ali dan Aisyah, yang mana sahabat dua-duanya sahabat Muhammad enggak? Macet. Antara Ali dan Aisyah, Bang. Teman-teman melihat dia macet? Nampak-nampaknya dia sudah mengkasih kode kepada istrinya untuk mematikan wifi. Bukan jaringan kurang bagus ya? Halo? Gimana Bang? Biasanya kalian begitu Bang. Matikan wifi, kita sudah babak belur. Gimana? Bukan, tidak ada yang babak belur. Anda yang memframing. Oke, sekarang aku tanya sama Bang. Jadi begini. Aisyah dan Ali dua-duanya sahabat Muhammad nggak? Ya. Aisyah adalah siapa Aisyah? Istrinya Muhammad. Istri Rasulullah. Ya, dia termasuk sahabat nggak? Ya kenapa dibilang sahabat? Termasuk golongan sahabat nggak? Bukan istri Nabi. Oke, gini aja. Tidak. Ali dan Muawiyah sama-sama sahabat nggak mereka? Muawiyah siapa? Muawiyah itu golongan. Ali menantu Rasulullah. Mereka sahabatnya Muhammad nggak? Anda makanya Anda biar tahu siapa sahabat Rasulullah. Enggak, saya tanya dulu.
Kenapa lari ke Antara Muawiyah? Ali dan Muawiyah, mereka sama-sama sahabatnya Muhammad nggak? Ali real. Sudah dikasih kode-kode macet-macet. Matikan wifi itu bro. Matikan, hidupkan. Sahabat Supaya macet-macet. Bukan. Demi Allah tidak ada prank. Itu apa masih di sana nih? Sudah mulai dia memacet-macetkan Nggak ada macet di sini. sinyalnya Ini memang betul teman-teman, kurang baik di sini. sebagai tanda-tanda ingin kabur. Ayo. Enggak, Sudah saya nggak lancar? akan kabur. Saya tidak akan pernah kabur dengan hal ini. Oke, antara Ali dan Saya mau Muawiyah, jadi- saya merah apakah di sini, Mas dua-duanya Idris. sahabat Muhammad? Ali menantu sekaligus sahabat Rasulullah, sementara Muawiyah belum tentu sahabat Rasulullah. Berarti Muawiyah pengkhianat. Bukan, karena Muawiyah belum semua. Muawiyah itu kan banyak. Belum Muawiyah tentu, itu tapi banyak, ini itu udah golongan. mulai. Metode takiyah dinyalakan. Aduh. Mau bertakiyah. Jadi sulit Itu ini menurut kayak Anda. begini, Anda teman-teman. memframing, Ini Mas Aris berat, memframing. ini berat. Anda memframing. Pertanyaan memframing. Anda sudah tidak menyambung. Saya tanya, Kalau Anda Muawiyah sebentar, sahabatnya sebentar. Muhammad Kalau nggak? Anda- Kamu bilang bahwanya dengar dulu. Dengar. Gimana ini? Muawiyah, makanya Mas Idris harus tahu. Muawiyah itu siapa Muawiyah? Muawiyah siapa Muawiyah? Masih ditahu. Muawiyah itu siapa? Coba saya jelaskan. Tadinya dia pembenci Muhammad, lalu dia menjadi pembela Muhammad. Sebagian, bukan Muawiyah itu, karena itu Muawiyah itu golongan. Paham? Muawiyah itu golongan, bukan perorangan. Ya, itu artinya merujuk kepada Muawiyah. Gimana sih? Itu artinya Dan keturunannya itu baru artinya merujuk kepada Anda- golongan. itu Begitu artinya juga Anda Ali. menggolongkan Ali pun nanti semua. merujuk kepada golongan, yaitu golongan Syiah. Tapi sinyal Anda udah macet-macet ini, aduh. Oke lah, saya tahu Anda sudah berusaha memati-matikan sinyal supaya apa? Supaya diskusinya terganggu. Ya, metode seperti itu metode lawas. Saya ikut Pak. Sinyalmu macet-macet. Tidak. Sinyalmu sudah macet-macet, suaramu sudah terputus-putus. Iya, Tadi kurang tahu lancar saya ini. jaya, sekarang macet-macet. Oke lah, Saya nggak tahu nih. Anda sudah macet-macet. Ya, nggak apa-apa. Sudahlah, saya sudah Silakan. tahu metode itu dah. Oke.